Kadarnya kini segalaku sudah tamat, segalaku kadarnya kini segalaku mulia dan alangkah megah Kristus biasa diperbesar. Mati hidup mara bahagia, tiada satu mengaibkan. Apa suasana peristiwa, Kristus selalu tertampak. Apa suasana peristiwa, Kristus selalu tertampak. Nasib dan berkat mulia, aku hidup Kristus nyata. Kehendaknya aku gemar, mulianya ku utarakan. Lain tak mau, lain tiada, sasaranku Kristus mata. Lain tak mau, lain tiada, sasaranku Kristus mata. Orang benar yang gagal. Pagi ini kita akan membahas satu kisah dengan judul Orang Benar yang Gagal. Artinya, orang ini gagal, tetapi ia juga orang yang benar. Ada orang benar yang menang, ada orang benar yang gagal. Kita harus menjadi orang benar yang menang dan menerima peringatan dari kasus orang benar yang gagal ini. Siapakah orang benar yang gagal ini? Kita akan melihat dari ayat-ayat Alkitab. 2 Petrus pasal 2 ayat 6 sampai dengan 8 mengatakan, "Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian, tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa." Jiwa Lot adalah jiwa yang benar. Orangnya adalah orang yang benar. Melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan dan perkara-perkara yang tidak benar, hari demi hari jiwanya merasa tersiksa. Kalau dia orang yang demikian, mengapa disebut orang benar yang gagal? Kita harus mengetahui siapakah Lot. Lot bukanlah seorang yang ternama dan luar biasa. Lot bisa terkenal karena mempunyai seorang paman yang terkenal, yaitu Abraham. Pamannya adalah orang yang terkenal, karena itu ia juga ikut terkenal. Mari kita melihat kitab Kejadian untuk melihat orang macam apakah Lot itu. Permulaan Lot. Kejadian pasal 11 ayat 31 mengatakan, "Lalu Terah membawa Abram anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya, istri Abram, anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana." Kalau kita membaca lagi kisah para rasul pasal 7, kita akan mengetahui ketika Abraham di Mesopotamia sebelum ia tinggal di Haran, Allah sudah menampakkan diri kepadanya. Allah memanggil dia untuk meninggalkan negeri dari sanak saudaranya, pergi ke negeri yang akan ditunjukkannya kepadanya. Lalu Abraham meninggalkan Ur Kasdim menuju ke Kanaan. Namun ketika ia meninggalkan Ur Kasdim, ayahnya juga ikut. Bukan hanya ayahnya yang mengikuti dia, keponakannya Lot juga mengikuti dia. Boleh dikatakan Lot seperti seorang anak atau adik kecil dalam satu keluarga yang beriman, karena pamannya berkata bahwa Ur Kasdim
adalah tempat yang moralnya tidak karuan, yang dihukum Allah, dan mereka harus pergi ke Kanaan karena Allah telah memanggil mereka meninggalkan Ur. Lalu Lot mengikuti pamannya, meninggalkan Ur Kasdim, pergi ke Kanaan. Menurut catatan ahli sejarah, semula rumah Abraham adalah satu rumah pembuat berhala. Mungkin ayah Abraham mencari nafkah dengan pekerjaan itu. Yosua pasal 24 mengatakan bahwa Abraham dibawa keluar dari rumah penyembah berhala karena Lot mendengar pamannya berkata bahwa dia ingin memisahkan diri dari dunia dan tidak mau menempuh hidup dengan sembarangan. Dia pun mengikuti pamannya dan meninggalkan Ur Kasdim. Saudara-saudari, hari ini mungkin bukan Anda yang terlebih dulu mendengar panggilan Allah. Mungkin kakek Anda, ayah Anda, ibu Anda, istri Anda, atau paman Anda telah mendengarkan panggilan Allah, lalu membawa Anda keluar. Lot sendiri tidak mendengar panggilan Allah. Pamannya lah yang mendapat dan mendengar panggilan Allah. Itulah sebabnya dia mengikuti pamannya pergi. Mungkin ayah Anda percaya lebih dulu. Mungkin kakak Anda percaya lebih dulu. Mungkin kakak perempuan Anda percaya lebih dulu. Atau mungkin istri Anda percaya lebih dulu. Kemudian Anda ikut percaya. Anda seperti Lot. Kalau dalam keluarga Anda sudah ada yang percaya Tuhan dan Anda tidak mengikuti, Anda salah. Kalau Anda ikut, itu baik sekali. Ada orang mengikuti ibunya atau ayahnya percaya Tuhan, itu baik. Tetapi sayang, banyak orang yang dirinya sendiri tidak mengenal Allah. Kakek Anda percaya, paman Anda percaya, tetapi Anda sendiri tidak mengenal Allah. Ini adalah satu perkara yang patut disayangkan. Lot itu baik. Dia bukan hanya mengikuti pamannya, dia sendiri adalah orang yang benar. Abraham seperti orang imani yang senior dan Lot adalah orang imani yang junior. Sebagai sanak saudara, juga sebagai teman seperjalanan, mereka seharusnya baik sekali. Permulaan mereka berdua sungguh baik, tetapi di kemudian hari mereka berpisah. Mengapa mereka berpisah? Mari kita lihat ayat Alkitab selanjutnya. Pilihan Lot. Kejadian pasal 13 ayat 5 sampai dengan 6 mengatakan, juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Bersama-sama menderita itu mudah, tetapi bersama-sama makmur dan bahagia itu cukup sulit. Dua orang bersama-sama keluar dari Ur Kasdim, bersama-sama pergi ke Kanaan, itu sungguh baik. Allah memberkati mereka, sehingga harta benda mereka bertambah banyak. Mereka makin kaya, tapi kesulitan pun timbul. Tempat itu tidak cukup luas bagi mereka berdua untuk tinggal bersama. Kalau Anda ada tempat tinggal, maka aku tidak ada. Kalau aku yang bertempat tinggal, Anda tidak bertempat tinggal. Lembu dan domba Anda ada rumput, lembu dan domba saya tidak ada rumput. Begitu juga sebaliknya. Anda mungkin tidak bicara, aku juga tidak bicara. Tapi hamba-hamba kita angkat suara. Kejadian pasal 13 ayat 7 mengatakan, karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Anak buah mereka mulai berkelahi. Yang satu berkata, dombaku, lembuku harus makan rumput di sini. Yang lain juga berkata, dombaku, lembuku juga harus makan rumput yang di sini. Mereka tidak bisa tinggal bersama-sama karena hartanya terlalu banyak. Hari ini, banyak sekali orang yang bisa bersama-sama meninggalkan Ur Kasdim, tetapi setelah sampai di Kanaan, timbullah masalah. Di sini, sekalian saya singgung beberapa tempat yang oleh Alkitab dipakai untuk melambangkan dunia. Ur Kasdim melambangkan kekacauan dunia, Sodom dan Gomora melambangkan kenikmatan dunia,
Mesir melambangkan dunia di bawah kuasa iblis. Ketiga tempat ini semua melambangkan dunia, tetapi masing-masing mempunyai ciri-ciri yang khusus. Lot meninggalkan Ur Kasdim yang kacau balau, tetapi setelah sampai di Kanaan, ada sesuatu yang tidak rela ia lepaskan. Orang Kristen juga demikian. Setelah percaya Tuhan, mereka mungkin tidak rela meletakkan ketenaran dalam kerohanian, tidak rela kehilangan kedudukan dalam pekerjaan. Dulu, di dunia mereka berebut reputasi. Kini di gereja, mereka berebut mendapatkan kedudukan. Dulu dalam profesi, membuat berhala, mereka berebut keuntungan. Kini di gereja, mereka juga berebut keuntungan. Kejadian pasal 13 ayat 8 sampai dengan 9 mengatakan, "Maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkanlah dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Salah satu sebab kejatuhan orang Kristen adalah tidak bisa tinggal bersama orang Kristen yang lain. Begitu Anda merasa tidak bisa tinggal bersama orang Kristen yang lain, begitu Anda tidak bisa berhubungan dengan orang Kristen yang lain, begitu Anda berkata bahwa orang yang percaya Tuhan masih tidak sebaik keluarga Anda, begitu Anda takut melihat orang Kristen lainnya, semua itu membuktikan bahwa kerohanian Anda ada penyakitnya. Begitu Anda tidak bisa berhubungan secara baik dengan orang Kristen lainnya, saat itu juga Anda gagal. Semua kesalahan ada di pihak Lot. Abraham adalah kepala keluarga. Lot adalah anak muda. Lot mendapat harta juga karena pamannya. Ia seharusnya tidak membiarkan para hambanya berkelahi dengan para hamba Abraham. Abraham sendiri tidak mau bertengkar. Abraham adalah pemenang. Lot seharusnya berkata, "Lembu dombaku boleh mati kelaparan, tetapi aku tidak boleh meninggalkan pamanku. Hanya sekeluarga ini yang percaya Allah di tanah Kanaan. Bagaimana aku bisa meninggalkannya?" Tetapi Lot tidak berpikiran demikian. Ia merasa lembu domba mendapatkan makanan lebih penting daripada dia mendapatkan makanan. Lebih baik kehilangan persekutuan dengan paman daripada kehilangan lembu domba. Lebih baik kerohaniannya tidak terbina daripada kehilangan harta benda. Lebih baik kehilangan pamannya, Abraham, daripada kehilangan seekor ternaknya. Karena hari ini paman sudah menyuruhku memilih, maka aku akan memilih yang terbaik. Demikianlah Lot menentukan pilihannya. Kejadian pasal 13 ayat 10 mengatakan, "Lalu Lot melayangkan pandangannya, dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar." Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Lihatlah, benda yang pertama masuk adalah harta. Orang muda yang baru percaya Tuhan sangat berani. Paman pergi, aku juga ikut pergi. Sejangka waktu kemudian, setelah mencicipi rasa dunia, sepertinya kepercayaan kepada Tuhan boleh disingkirkan. Persekutuan dengan orang Kristen lain boleh diabaikan. Lot melayangkan pandangan dan melihat bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Dia tidak peduli lembu domba Abraham ada rumput untuk dimakan atau tidak. Dia hanya mempedulikan lembu dombanya sendiri. Saudara-saudari, saya tidak ingin bertanya kepada Anda, sudah berapa lama Anda percaya Tuhan? Saya hanya memberitahu Anda bahwa hari ini Allah telah membentangkan dua jalan di depan Anda. Hari ini Allah menaruh dunia di depan Anda. Allah juga menaruh tanah Kanaan di depan Anda. Allah hendak melihat bagaimana Anda memilih. Lot melihat lembah Yordan banyak airnya sampai ke Zoar, seperti taman Tuhan, juga seperti tanah Mesir. Oh, satu pihak seperti taman Tuhan, di pihak lain seperti Mesir. Inilah dunia. Sodom dan Gomora mewakili kenikmatan dosa dunia. Orang dunia mencari kesenangan di dalam
dosa. Kejadian pasal 13 ayat 11 mengatakan, sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Di dunia ini ada berkat, ada kemuliaan, juga ada kenikmatan. Demikianlah Lot memilih lembah Yordan. Mungkin dia berpikir, tempat ini seperti taman Tuhan. Saya pernah bertanya kepada seorang saudara yang berbuat dosa, bagaimana perasaannya? Ia menjawab, seperti merasakan kesenangan surga. Ketika baru percaya Tuhan, ia tidak bisa melakukan ini, tidak bisa melakukan itu. Namun begitu ia melakukan sedikit dosa, ia merasa bahwa berdosa ada kenikmatannya. Dalam pandangan Lot, Sodom dan Gomora seperti taman Tuhan. Apa yang diperlihatkan dunia ini kepada kita bisa jadi sedikit seperti surga. Tetapi Sodom dan Gomora juga seperti Mesir. Di satu pihak, hati nurani orang Kristen membuat orang itu mempunyai satu daya pembeda, seperti taman Tuhan, tetapi juga seperti Mesir. Ada kenikmatan, tetapi juga ada penderitaan. Ketika orang Israel di Mesir menjadi budak, mereka dianiaya oleh orang Mesir, disesah oleh orang Mesir, tidak diberi jerami, tetapi masih dituntut membuat batu bata. Sebab itu, orang Israel ingin keluar dari Mesir. Ketika Anda mengasihi dunia, mungkin ada sedikit kesenangan, ada sedikit kebahagiaan. Anda merasa bahwa dunia ini mirip taman Tuhan, tetapi hati nurani Anda juga membuat Anda merasa tidak tentram. Banyak orang Kristen ketika berbuat dosa, di satu pihak merasa senang, tetapi di pihak lain mereka merasa hati nuraninya tidak damai. Di satu pihak ada kesenangan taman Tuhan, di pihak lain ada penganiayaan Mesir. Saudara-saudari muda, hari ini apa yang Anda sukai? Dunia? Kesenangan? Allah tidak memaksa Anda menempuh satu jalan tertentu. Allah menyerahkan pilihan sepenuhnya kepada Anda sendiri. Anda menjadi Abraham yang memilih tanah Kanaan atau menjadi Lot yang memilih dunia. Lot tidak memilih tinggal di dalam kota. Dia memilih tinggal di luar kota. Seluruh lembah Yordan memang menyenangkan, tetapi juga pahit. Hari demi hari, di mana Anda menempuh hidup? Geografi Kanaan adalah demikian. Di sebelah timur adalah sungai Efrat. Ini adalah sungai Efrat yang diseberangi Abraham dari Ur Kasdim ke Kanaan. Di sebelah barat ada sungai Yordan. Kanaan terletak di antara kedua sungai itu. Apa yang dikatakan Alkitab setelah Lot memilih seluruh lembah Yordan? Sebab itu, Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu berangkat ke sebelah timur. Pasal 13 ayat 11. Berangkat ke sebelah timur adalah bergerak ke arah Sodom. Ini merupakan kejatuhan. Karena dia memilih demikian, maka berlahan-lahan dia bergerak ke sebelah timur. Tidak ada orang yang berbuat dosa yang berhasil dalam satu hari. Tidak ada orang yang jatuh yang langsung jatuh dalam satu hari. Semuanya terjadi karena hari ini kehilangan sedikit, besok kehilangan sedikit lagi. Sejangka waktu kemudian, jatuhlah ia ke dalam dosa. Kalau Anda memilih lembah, Anda mudah mengembalakan ternak dan mencari air. Anda tidak perlu naik turun gunung. Anda dapat hidup enak. Kalau Anda ingin kenyamanan, tidak ingin kerja keras, kemah Anda berlahan-lahan akan bergerak ke timur. Kalau Anda menyukai kesenangan dunia yang penuh dosa, akhirnya kaki Anda akan berjalan ke dunia. Kalau Anda tidak menahan langkah pertama Anda tidak akan mampu menahan langkah kedua. Karena hati Anda condong kepada dunia, maka Anda tidak dapat menahan kaki Anda agar tidak berjalan menuju dunia. Karena mata Anda terarah ke dunia, maka Anda tidak dapat menahan kaki Anda dari melangkah ke dunia. Kalau Anda sudah memilih dunia, Anda tidak akan mampu menahan kaki Anda dari berjalan ke dunia. Hei, gorengan itu racun.
Separuh warga dari Indonesia kecanduan gorengan. Memang aromanya enak dan rasanya gurih, tapi sangat-sangat berbahaya buat diri kamu. Gorengan itu seringkali dimasak dengan minyak yang berbahaya seperti minyak nabati yang mengandung lemak trans atau trans fat. Trans fat ini yaitu lemak yang terbentuk saat minyak dipanaskan dengan suhu tinggi. Trans fat berbahaya karena bisa meningkatkan resiko penyakit serius, mulai dari diabetes sampai kanker. Tidak hanya itu, gorengan juga berkaitan dengan tekanan darah tinggi dan kolesterol jahat. Itulah dua faktor utama penyebab penyakit jantung. Kalau kalian masih suka makan gorengan, ini adalah tips untuk lebih sehat cara makan gorengannya. Pakailah minyak kelapa. Lebih dari 90% asam lemak dalam minyak kelapa adalah asam lemak jenuh. Nah, minyak ini sangat tahan terhadap panas. Setelah 8 jam bisa digunakan menggoreng menerus, dan kualitasnya tidak menurun. Pakailah minyak zaitun. Minyak zaitun mengandung sebagian besar lemak tak jenuh tunggal, sehingga relatif lebih stabil untuk memasak dengan suhu tinggi. Pakailah minyak alpukat, karena komposisinya mirip dengan minyak zaitun dan menjadikannya tidak tepat untuk menggoreng. Kalau mau lebih kreatif, juga bisa memakai cara demikian untuk memasaknya dengan oven atau air fryer. Stop kecanduan gorengan. Daripada kecanduan gorengan, lebih kecanduan FAK, Fakta Asik Kesehatan.